Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalahie di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa udah sekian lama aku nggak posting, dan hari ini aku mau ada pembahasan bersama suami aku, Master Ong Tarot. Mbah. Enggak dong, suamiku tetap ya. Jadi pembahasan kita kali ini tuh agak sedikit berbeda ya. Ini tetap di mistis ya, lagi nggak bahas politis dulu teman-teman. Iya, kita mau bahas sesuatu yang lagi booming lagi sebenarnya ya. Iya, jadi benar-benar wah banget gitu. Tapi ya sebelum kita lanjutin, setelah yang satu ini, tapi jangan lupa buat teman-teman tetap support ya channel Serem Midnight. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Jadi gimana nih Pi? Kan di sini Papi lagi cosplay, ceritanya cosplay jadi kuncen gitu kan. Janganlah sembarangan. Ntar ada yang tersungging lagi. Ya, sungging gitu. Ya repot. Jadi kita mau bahas apa nih Pi, yang katanya tuh Bahas lagi? tentang pesugihan. Iya, kan yang lagi jadi berita yaitu Gunung Kawi. Gunung Kawi. Kirain Kebetulan saya punya pengalaman. Oh, Iya. Papi pernah ke sono ya? Iya. Ngapain tuh Pi? Hah? Wow. Jangan-jangan Papi naruh foto aku lagi. Oh iya. Oh iya. Kok ngajak-ngajak? Biar taruh foto juga ya. Oh iya. Ya nanti kita taruh foto rame-rame. Buat apa? Ya, yang buat musuh-musuh, Iya. orang-orang yang kita nggak sukain gitu kan ya. Aku udah siapin nih nanti kita tinggal taruh aja di situ. satu surok ya. Udah siapin siapa aja orangnya. Gitu. Nggak bercanda. Enggak bercanda. Serem amat sih. Iya, kan sesuai sama namanya Serem Midnight. Jadi kita tema hari ini tuh tentang Gunung Kawi yang lagi viral lagi ya, gara-gara seseorang yang berambut merah. Udah tau lah ya apa itu. Ya nggak perlu disebutin, nanti GR lagi. Iya. Jadi Gunung Kawi ini tentu aja Gunung Kawi yang ada di Malang ya. Karena di Bali ada Gunung Kawi juga. Oh, ada juga. Ada Gunung Kawi. Di Bali itu ada Gunung Kawi. Di situ ada juga itu memang tempat wisata ya, dan itu keren banget. Karena kita kalau mau ke sana tuh harus turun banget sampai ke bawah-bawah. Yang di mana tuh? Bali. Oh, yang di Dan itu ada istilahnya kayak semacam monumen untuk orang yang raja-raja dulu yang dipahat di gunung ya. Nah, jadi Gunung Kawi yang kita mau bahas kali ini yang berkaitan dengan persugihan adalah Gunung Kawi yang di Malang. Yang di Pulau Jawa. Yang Pulau Jawa. Jadi bukan yang di Bali ya. Nah, di Gunung Kawi sendiri itu ada dua tempat. Apa Satu Pesarian Gunung Kawi, yang kedua adalah Keraton Gunung Kawi. Oh, beda jadinya. Beda, itu dia beda sisi gunungnya. Jadi kan gunung kan bisa naik dari banyak sisi. Iya. Jadi dia beda sisi gitu. Tetap akhirnya ke puncak juga, tapi satu di sisi yang lain, satu di sisi yang lain. Oh iya. Terus apa tuh yang ada pembahasannya gitu? Karena kalau dari yang aku dengar, Papi punya cerita pengalaman tentang ya tetangga Papi yang dulu. Nah, jadi Gunung Kawi itu sangat populer, terutama di kalangan orang Tionghoa. Oh, itu udah populer dari lama? Udah lama dong, udah dari saya kecil aja udah mendengarkan hal itu gitu ya. Jadi Gunung Kawi itu sangat populer di kalangan Tionghoa memang dari dulu ya. Katanya memang itu ada cerita yang sangat luar biasa. Katanya dulu sebenarnya kenapa orang Tionghoa begitu istilahnya erat kaitan sama Gunung Kawi, karena katanya itu ada kaitan dengan satu cerita, yaitu seorang pedagang dari Cina. Jadi dia itu katanya mengalami kesulitan
ya istilahnya usaha. Kemudian setelah dia memuja di Gunung Kawi, tentu saja itu pada zaman dulu ya. Cerita lengkapnya tahun berapa sih kurang gitu kita tahu, tapi udah lama banget lah. Itu sebelum Gunung Kawi yang sekarang lah. Sekarang ini kan udah bagus gitu ya tempatnya. Mungkin dulu masih hutan-hutan atau apa gitu ya. Masih sepi, masih serem sepi kali, ya, mungkin masih serem ya dulu gitu. masih. Jadi masih zaman-zaman mungkin ya sebelum kemerdekaan kali ya. Jadi konon katanya orang itu akhirnya menjadi kaya raya, menjadi saudagar yang sangat istilahnya luar biasa gitu ya di Cina sana. Ya, sehingga itulah juga menjadi daya tarik Gunung Kawi itu gitu. Nah, di Gunung Kawi memang sebenarnya Gunung Kawi itu sejarahnya sebenarnya itu ada kaitannya dengan beberapa wali sebenarnya. Nah, di situ ada Eyang Jogo, ya kan. Jadi ada beberapa wali lah, ada kuburannya di sana, ya, dan tempat pertapaannya. Jadi sebenarnya Gunung Kawi itu tempat religius sebenarnya, tempat spiritual sebenarnya, ya kan. Dan juga ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit, terutama pada masa-masa akhir Majapahit, ya kan. Nah, jadi Eyang Jugo, mungkin ini saya cerita biar ini ya. Eyang Jugo sendiri itu sering juga dipuja di banyak kelenteng. Di kelenteng terutama di daerah Jawa ya, kalau di Sumatera nggak ada. Di daerah Jawa beberapa kelenteng juga ada yang namanya altar untuk Eyang Jugo. Itu memang Eyang Jugo ini beliau maksudnya dia asli dari Tionghoa atau? Bukan, dia orang sini, ya orang Nusantara gitu. Pada masa kerajaan dulu. Dan Gunung Kawi itu ada tempat peristirahatannya, makamnya di sana. Dan juga tempat pertapaannya dia. Ya, dia dikenal dengan orang yang sangat ramah istilahnya itu ya, mau membantu orang-orang gitu. Nah, jadi sebenarnya Gunung Kawi itu adalah kalau kita ke sana sebenarnya itu adalah ziarah spiritual sebenarnya. Ziarah untuk berkunjung ke makam seseorang yang punya jasa yang luar biasa, ya kan. Pada zamannya ya, pada masa itu ada kaitannya dengan penyebaran agama Islam sebenarnya. Jadi sebenarnya Gunung Kawi itu bukan tempat yang serem yang seperti gimana-gimana sebenarnya. Ya, aku kalau dengar dari beberapa orang cerita ya, sampai sekarang aku kan belum pernah ke Gunung Kawi, belum tahu sama sekali. Katanya serem, angker gitu. Iya, karena kan image-nya mungkin nggak tahu kapan mulai terjadi image yang mengatakan bahwa Gunung Kawi itu adalah tempat persugihan. Ya kalau kita merujuk pada kata sugi itu kan artinya menjadi kaya. Persugihan adalah cara untuk menjadi kaya. Ya tentu saja, ya kayak misalnya kita usaha juga, ya kita pengen jadi kaya kan sebenarnya yang sugi. Cuma kan persugihan di sini dalam konotasi negatif adalah bahwa menjadi kaya dengan cara-cara yang di luar nalar, di luar istilah logika, dengan bantuan gaib gitu dan sebagainya. Jadi tentu saja orang ingin mencari ngalap berkah di sana untuk mencapai kekayaan. Nah, itu tadi mungkin sedikit cerita lah. Sebenarnya cerita sejarahnya itu kalau dicari di internet udah banyak banget sih sebenarnya. Jadi saya nggak terlalu masuk ke sana lah ya. Dan juga memang aku juga punya pengalaman ya. Iya tuh yang tadi Bapak bilang katanya tetangga. Iya, jadi karena Gunung Kawi itu memang top lah buat orang Tionghoa gitu ya. Bahwa memang juga dari dulu tuh orang-orang Cina, orang-orang kita Tionghoa itu memang kalau misalnya mereka itu mau cari kekayaan yang cepat, memang ya pasti itu kepikirannya Gunung Kawi. Gitu, terutama para pedagang. Terutama yang dagang ya, usaha dagang. Punya usaha lah. Punya usaha dagang terutama. Nah, kebetulan di daerah saya juga ada beberapa orang tetangga yang ya mereka itu kaya banget. Kaya banget, punya kapal banyak, ya kapal penyeberangan antara dari Indonesia ke Malaysia, ya sebagainya. Terus kemudian usaha juga ada beberapa usaha, pokoknya ya, kaya banget lah gitu. Nah, itu sempat memang orang-orang daerah saya itu mengatakan bahwa dia itu pesugihan Gunung Kawi. Dan memang ada anaknya juga yang maaf kata ya, lahirnya itu tidak sempurna. Secara badannya sempurna, tapi secara mental ininya enggak gitu ya. Kalau misalnya kita bilang kayak
ya maaf kata ya, kayak anak-anak yang ya apa ya, mentalnya kurang begitu sempurna lah ya kalau kita mau ngomong. Jadi banyak orang mengaitkan bahwa itu karena jadi tumbal. Oh. Ya kan? Dan memang setahu yang saya dengar katanya kalau tumbal Gunung Kawi itu selain nyawa, itu bisa juga misalnya anak itu lahirnya dalam kondisi kayak gitu, misalnya cacat Jadi mental. kayak misalkan kita udah dikasih sesuatu yang kita inginkan, terus tercapai, tapi ibaratnya, tapi lu nggak bisa semuanya bahagia gitu. Pasti ada salah satu di antara keluarga yang minus gitu ya, kayak begitu ya. Iya, jadi tumbal lah ya, dijadikan korban. Katanya sih begitu ya. Dan itu tergantung kepada perjanjiannya gimana. Jadi ada orang mengatakan bahwa ke pesugihan Gunung Kawi itu tiap tahun mesti kasih tumbal atau apa. Belum tentu, tergantung perjanjian dia bagaimana dengan yang makhluk gaib di sana gitu. Jadi bisa aja berbeda-beda gitu. Dan saya mendengarnya begitu, bahwa tetangga itu ya gitu ya. Dan ada ciri khasnya. Kalau zaman dulu itu, kalau orang pesugihan Gunung Kawi itu ada ciri khasnya. Apa itu ciri khasnya? Iya, di toko dia atau di rumah dia ada satu jimat yang ditaruh. Iya. Ya kan? Nah, itu dulu kalau di kita tuh dibilang apa tuh, kantong kuning atau kantong merah gitu ya. Kantong kuning atau kantong merah, kayak di situ ada tuh kantongnya tuh, warnanya tuh. Nih. Ketahuan. Ngapain di sono? Tuh ya. Kayak gini udah. Jadi digantung di atas pintu ya. Nah, nanti itu katanya ya. Nih guys. Tuh ya. Kelihatan nggak? Tuh. Nah. Ya, tuh ada tulisannya. Wode House yang di lagu itu. Oh, sih. Enggak ya. Nah, jadi katanya begitu ya. Nah, jadi dari ketika saya masih kecil itu memang mendengar waktu itu kan memang saya kan dari Sumatera gitu ya. Dari kecil itu udah mendengar nama besarnya Gunung Kawi itu udah biasa gitu. Dan kita udah terbiasa, oh dia tiap tahun ke Gunung Kawi. Maka ada saudara juga yang pernah ke sana ke Gunung Kawi. Dan memang kalau misalnya kita bilang, apakah benar bahwa itu bisa membawa dampak jadi kaya? Ya, setahu yang saya lihat, kalau orang itu ke Gunung Kawi kaya gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa apakah benar karena ke sana tuh jadi kaya. Tapi setahu yang saya lihat, ketemu beberapa orang, mau tetangga atau satu daerah, yang rata-rata kalau mereka ke Gunung Kawi, itu kaya memang, gitu loh. Dan memang ya, ada juga yang memang dia, ya tadi kayak saya, jadi anaknya yang lahir, ada ya istilah kekurangan gitu ya. Ada juga yang nggak ada apa-apa, gitu loh. Tapi dia kaya. Nah, yang saya dengar katanya itu tergantung jalur cepat, jalur lambat. Gitu. Jalur langit apa jalur laut nih? Jalur cepat atau jalur lambat. Jadi katanya kalau misalnya mau cepat kaya, lebih cepat kaya gitu, itu harus tumbalnya lebih besar. Iya. Misalnya tumbalin anak, tumbalin orang lain gitu ya. Atau tumbalin karyawan. Ada yang tumbalin karyawan. Iya, benar-benar ada. Ya, jadi tiap tahun itu pasti ada kecelakaan. Misalnya dia punya pabrik nih. Tahu-tahu nanti ada yang kecelakaan aja, mati gitu misalnya ya. Pokoknya yang ditumbalin, ada yang ditumbalin karyawan, ada yang ditumbalin saudaranya, ada yang ditumbalin, ya pokoknya siapa aja, ada yang ditumbalin acak gitu ya. Iya, jadi random. Kalau ya, ibaratnya dia nggak mau salah satu keluarga atau kerabat, intinya masih yang family gitu ya. Dia biasanya naruh di tempat lain, kayak di jalanan atau apa, jadi kan siapapun itu yang nggak kenal, intinya lu cari aja yang gampang. Ada juga katanya, misalnya banyak juga pengusaha yang menumbalkan konsumen. Oh iya, benar. Misalnya dia punya usahanya transportasi umum, ya kan, seperti bus atau apa gitu. Nah itu tiap tahun pasti harus ada kecelakaan, yang mati banyak gitu loh. Itu katanya ditumbalkan, katanya ya, katanya. Dan jadi tumbal tuh macam-macam ya. Itu mungkin jalur cepat. Jalur lambatnya ya mungkin cuma hanya sekedar doa, kemudian ngalap berkah. Ya ada mungkin
supportnya, misalnya mungkin dia usahanya lebih lancar, tapi tidak secepat yang punya tumbal. Dan jadi grade-nya tuh juga ada tingkatannya gitu loh. Dan ibaratnya kita juga nggak cuman sekali gitu datang ke sana, pasti butuh perjuangan juga. Minimal kalau berdasarkan apa yang saya dengar kan setidaknya ya 7 kali, 3 kali atau 7 kali. Ibaratnya gitu. lu harus keluar modal dulu, gitu ya kan. Jadi apalagi zaman sekarang ya istilahnya mau begitu pun juga harus ada modal yang lebih besar dibanding zaman dulu ya. Zaman sekarang kan ya gitulah ya, banyak oknum-oknum kuncen ya yang memanfaatkan situasi orang gitu ya. Itu banyak banget. Nah, memang sayang banget sih sebenarnya. Jadi karena saya juga penasaran dulu, karena begitu terkenalnya nama Gunung Kawi, makanya kan beberapa tahun yang lalu ketika saya melakukan ziarah ke Jawa, ya udah saya mampir ke Gunung Kawi untuk pertama kalinya. Karena mampir ke sana tuh kena rasa penasaran. Ini nama besar Gunung Kawi itu dari kecil, dari saya masih itu udah denger gitu loh, ya kan. Jadi kita udah di Jawa, ya kapan? Kenapa kita nggak mampir untuk lihat gitu loh, ya kan. Nah, jadi pengalaman saya ketika pertama kali injak Gunung Kawi sebenarnya tidak serem-serem banget. Justru perjalanan ke sana itu yang perlu perjuangan karena nyasar-nyasar, ya kan. Sampai nyampe di Gunung Kawinya tengah malam. Itu nggak pakai maps apa gimana? Justru gara-gara mapnya jadi nyasar. Kalau misalnya kita ngikutin kata orang malah justru nggak nyasar gitu loh ya. Jadi karena mapnya yang bikin kita nyasar, akhirnya anehnya saya itu nyampe di Gunung Kawi bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah. Oh, jadi dari atas gunung turun ke bawah? Iya, malah turun ke bawah. Sampai orang yang parkir, ini orang kok turun dari atas gitu loh. Jadi kita itu naiknya dari kan namanya gunung gini ya. Bisa banyak jalur kan ke atas ya. Gitu jadi kita muter sampai ke atas. Habis itu baru turun lagi, baru bisa ke Gunung Kawinya. Kayak waktu kita nyasar Gunung Karang gitu. Iya, jadi aneh banget, udah tengah malam gitu ya. Baru nyampe ke sana, udah tuh kita turun dari atas sampai tukang Pak, dari mana? Kita dari atas. Kita bingung, orang biasanya kan dari bawah naik ke atas gitu loh. Kita dari atas turun ke bawah, ya aneh gitu loh, ya kan. Jadi ya itu pengalaman sempat shock juga karena perjalanan ke sana lumayan dari masih terang sampai jadi gelap, ya kan. Jadi nggak tahu apa itu ada hal-hal gaib yang membuat kita kesasar sampai ke atas atau memang murni karena ya kita salah membaca map atau mapnya error, ya macam-macam lah gitu ya. Kan katanya Papi pernah lagi tuh cerita yang pas lagi lewat situ tiba-tiba kanan kiri orang pada nari-nari, itu di situ bukan? Iya, jadi memang kan kita nyampe udah tengah malam, terus pas mau masuk desa kan banyak desa situ ya. Ternyata tidak seseram yang saya pikir, itu Gunung Kawi itu hutan semua gitu loh. Ternyata udah banyak penduduk semua gitu ya. Jadi kiri kanan tuh sebenarnya ya desa-desa gitu, penduduk gitu. Jadi sepanjang naik ke atas itu juga banyak penduduk. Dan anehnya memang pada hari itu ya pas kita mau lewat di tengah jalannya pada banyak orang nari-nari gitu. Katanya sih persiapan 17 Agustus atau apalah, coba tengah malam gitu kan. Jadi pas kita nyampe, ini nggak salah nih. Ini orang atau bukan nih ya? Lagi udah jam berapa masa orang nari-nari di situ kan? Ya ternyata masuk dunia lain. Untung aja itu memang orang beneran gitu. Coba kan rasanya kayak kok kita kayak disambut ya. Di mana-mana ada orang yang nari gitu loh. Nah, jadi akhirnya kita nyampe di Gunung Kawi dan karena udah sampai malam, otomatis kita nggak bisa naik ke pesariannya. Jadi kita nyampainya di pesarian ya, pesarian Gunung Kawi, tempat makamnya yang Jugo ya kan. Nah, jadi malam itu terpaksa kita nginap dulu. Nah, waktu itu saya sempat nanya-nanya lah, kan di situ banyak warung ya. Ini gimana tuh Bu? Sekarang masih ramai pesugihan. Nggak ada pesugihan di sini Mas, katanya gini-gini. Ini mah buat ziarah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya memang secara resminya nggak mungkin dong orang bilang, yo Mas mau pesugihan di sini. Ya, nggak ada ya. Nggak ada iklan seperti itu, nggak ada gitu loh, ya kan? Jadi nggak mungkin gitu loh kan. Kita misalnya mau masuk itu ada roketnya gitu, loket untuk kita kasih untuk masuk gitu ya. Nggak mungkin, Mas, tempat pesugihan ya? Nggak ada gitu. Nggak mungkin gitu kan. Jadi nggak ada gitu. Orang situ semua juga bilang nggak ada pesugihan gitu. Ya,
kalau apa yang saya lihat ya memang nggak ada ritual-ritual yang aneh-aneh ya. Karena di saat itu kita cuma ziarah. Iya. Ya namanya kita ziarah, kita beli bunga, ya kan? Beli bunga setaman gitulah, bunga 7 rupa, kemudian beli menyan, beli ini. Karena kita ziarah ke tokoh spiritual yang sangat penting gitu. Terus kemudian saya ada videonya sih, saya lagi ziarah ya. Kebetulan waktu itu saya ditemani sama Ki Segoro kan. Iya, Ambesti. Nah, sama Besti. Nah, terus ketika masuk ke pesarian, di situ memang ada makam gitu ya. Dan ada yang jaganya pakai baju adat Jawa, kayak dari keratonan ya. Katanya memang itu orang keratonan. Karena memang yang dimakam di situ tuh adalah masih punya kaitannya dengan Mataram ya. Kerajaan Mataram dulu. Kerajaan Mataram ada kaitannya sama Majapahit kan terakhir gitu. Jadi itu masih ada terahnya di situ. Nah, kita kan bawa, jadi kita beli bunga. Sepanjang mau jalan ke sana tuh ada tukang jual bunga banyak. Nah, bunganya bagus-bagus, gede-gede, mawar gitu, apa gede-gede. Bawa terus kasih ke yang jaga makamnya, nanti dia ditaburin sama dia. Nah, kemudian kita doa lah di situ ya. Apa yang menjadi apa? Ya ini kayak seperti kita pergi ke makam-makam tokoh-tokoh gitu kan. Tokoh-tokoh spiritual atau tokoh misalnya wali gitu kan. Kita doa lah di situ gitu. Ya apa bedanya sama kayak kita ziarah ke kuburan kakek nenek kan begitu. Iya, dan memang nggak ada hal-hal yang menyeramkan kayak misalnya waktu kita ziarah ke makam Sunan Kalijaga gitu kan. Kita biasa aja gitu ya. Jadi kita memang ya di situ memang agak sakral. Kenapa? Karena ya asap menyan ngepul kemana-mana gitu ya. Udah tuh agak ketutup gitu ya di situ kemudian. Nah setelah kita berdoa di situ, nanti kuncennya atau yang jaga makam itu nanti dia akan ambil bunga-bunga yang tadi habis ditaburin. Bukan itu. Bunga kita, maksudnya yang sudah ada di situ kan, diambil. Ya kan, sama menyan diambil dikasih ke kitanya gitu loh, sebagai bawa pulang ya. Dan dia juga nggak ngomong apa-apa, bawa buat apa atau apa, nggak ada gitu ya. Mungkin tanda kali ya kalau kita udah pernah kesana. Apa yang kita terima dari yang jaga makam itulah yang kemudian kita beli kantong ini dekat kelenteng itu ada tukang jual kantong. Ini kan kantongnya kan ini kantong ini ya, maksudnya kelenteng gitu ya. Nah, jadi ada yang jual kantongnya. Nah ini kita masukin ke dalam, gitu. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Coba boleh lihat gitu. Nah, baru akhirnya aku tahu, oh ternyata dalam kantong tuh isinya begini gitu loh. Kan dari zaman dulu nggak pernah tahu gitu ya. Apa mungkin orang yang melaksanakan ritual yang lain mungkin beda isinya kali ya. Ya nggak tahu lah itu ya. Mungkin bisa aja beda isinya. Kalau saya kemarin cuma istilahnya tuh ziarah biasa aja gitu. Kita cuma berdoa. Nah kalau ditanya energinya gede nggak? Ya gede banget. Iyalah. Kan ini depan kita itu kan makam ya. Kita duduk sini. Itu terasa kayak ada yang kayak angin dari sananya gitu loh. Terasa kayak ada energi yang keluar tuh nerpak kita gitu. Kayak nabrak gitu. Gede. Memang kalau itu ya saya akui gede. Kemudian di samping makam itu ada air suci. Katanya dulu adalah bekas air apa ya gitu ya. Air wudhu atau apalah pokoknya gitulah. Dari wali sana gitu. Sehingga dibagikan buat diminum. Itu air sucinya di dalam bak atau gimana? Gentong. Iya. Oh. Nah, ditaruh di dalam gentong. Kendi gitulah. Nah itu kita bisa minum, bisa. Kan waktu kita pernah ziarah di makam mana tuh yang ada kita minum air juga kan? Itu di yang ke arah Demak apa ya? Iya Demak waktu itu dong, Sunan Kalijaga ya. Bukan, lain. Ya iya dong. Oh iya, Sunan Kalijaga. Jadi mirip kayak gitulah. Ini dia. Itu bunga, itu kamu menyan atau bunga itu? Bunga kayaknya bunga. Ada hadiahnya guys. Ini dalamnya ada ini ya. Jam dari Ciki Jaguar. Nah ini menyannya. Oh, coba. Ya menyan biasa. Ini yang udah bekas dibakar. Belum. Kok nggak ada bau? Kalau di menyan tuh kalau dibakar baru ada wanginya. Udah, dan ini bunga ini, bekas ini bunga. Iya. Jadi dalamnya cuma seperti ini. Dibungkus bunga yang bekas ditaburin di sana gitu.
Jadi bukan apa-apa ya, dalamnya cuma seperti ini itu. doang. Gitu. Jadi Cuh. Terus? jadi begitu dah. Nah, akhirnya kan, jadi di Gunung Kawi itu ada 2 tempat. Nah, setelah kita ziarah di pesarian Gunung Kawi, selanjutnya saya pergi ke Keraton Gunung Kawi. Oh, yang Nah. ke sebelahnya gitu lah ya. Beda jalur gunungnya gitu, tapi di gunungnya sama. Nah, di Keraton Gunung Kawi itu ada pepunden, ada punden. Apa itu punden? Punden itu kalau di Jawa itu kayak pusat energi gitulah ya. Pusat energi. Jadi setiap daerah itu ada kayak pundennya. Punden itu kayak semacam danyang penjaga wilayah gitu. Iya. Makanya dibilang keraton. Keraton itu namanya keraton berarti ada rajanya dong, Iya. ada rakyatnya. Jadi Kayak ada ada kerajaannya di gitu situ. loh. Jadi memang di situ ada kerajaannya. Nanti bukanya tinggal tarik ini aja ya, Pi. Jadi ada kerajaannya memang. Nah, di Keraton Gunung Kawi itu banyak makam. Banyak makam tokoh-tokoh spiritual di situ. Nah, terus di situ ada punden. Di punden itu yang paling tinggi itu ada pepunden. Di dalamnya itu ada ya banyak orang di situ yang istilahnya konon katanya disitulah kalau orang mau minta sesuatu, katanya sih begitu. Nah, terus ya banyak orang yang naruh foto di situ. Gini ibaratnya. Nah, itu biar apa? Kan kita nggak tahu suatu saat kita ke situ lagi apa enggak. Jadi kita kontak dari rumah aja, doa, terus di sana, oh iya nih fotonya yang ini ya orangnya ya gue inget gitu kali ya. Iya nggak sih? Ya nggak tahu gitu. Gitu. Bisa jadi gitu ya. Jadi di Keraton Gunung Kawi itu memang suasananya jauh lebih mistis dibanding di pesarian Gunung Kawi. Karena di situ ya sekilas memang beda ya, maksudnya beda secara hawa energinya Ya, beda. pokoknya kalau orang spiritual atau orang sensitif yang punya kelebihan pasti bisa ngerasain lah begitu masuk ke area Ini sana tuh ngomong seperti Gunung apa. Kawi ini kayaknya badan beng segala macam ya, aneh juga. Ya mungkin ya kan karena papi ada sangkut pautnya di sana. Sangkut paut. Seram amat. Kan udah pernah ke sono Pernah ke katanya. sana, Naruh foto kena penasaran aku. pengen tahu. Iya. Jadi ya mungkin ya yang di sana, oh orang ini pernah ke sini gitu. Apalagi kan namanya gaib itu kan pasti tahu duluan niat kita. Walaupun kasarnya belum satu suruh kita udah ngomongin kan. Ya, jadi memang kalau dibilang di Gunung Kawi ada pesugihan, mungkin ada dari para kuncen-kuncen tertentu gitu ya, atau orang yang mengaku sebagai kuncen yang bisa menjadi perantara untuk hajat-hajat seperti itu. Tapi kalau secara normalnya sebenarnya tempat itu tempat ziarah gitu, tempat ziarah spiritual, tempat ziarah sejarah gitu loh. Karena di sana yang dimakamkan tokoh-tokoh yang leluhur kita gitu loh. Kalau mereka nggak ada, mereka ini juga mungkin belum tentu orang-orang zaman sekarang ada gitu kan. Jadi memang leluhur, tempat leluhur. Nah, masalah kemudian di sana mungkin ada kaitannya dengan pesugihan-pesugihan tertentu, bisa saja karena memang di sekeliling Gunung Kawi kan juga ada hutan-hutan. Katanya sih banyak goa juga di sana. Nah, kita mungkin ya bisa di jadi, goa gitu ya kan bisa jadi ya orang-orang yang melaksanakan ritual itu ya di luar tempat itu gitu, bukan di keratonnya atau di pesariannya gitu loh. Itu di gunung juga. Ya di Gunung Kawi ya juga. Kawi. Karena Cuman kan di luar gede area. gitu ya tempatnya ya. Jadi bisa saja ya. Jadi kita kan nggak menutup kemungkinan memang ada oknum-oknum yang memang bisa istilahnya memfasilitasi itu gitu. Tapi kalau normalnya di keraton sama pesarian ya kita normalnya kayak kita ziarah-ziarah di tokoh-tokoh spiritual biasa aja gitu loh. Ya mungkin itu kali Pi di luar area itu. Bahkan kan di keraton maupun di pesarian ada kelenteng ya, kelenteng Kuan Im, ada pura, ada masjid gitu ya. Lengkap di sana ya. Mungkin orang nyugih pesugihan minta yang macam-macam tumbal di masjid kan aneh. Ya kan nggak ada itu, maksudnya di situ ada ya seperti itu gitu. Jadi saya juga sempat kan sembahyang di kelenteng Kuan Im di sana gitu ya, dan ya memang suasananya beda aja ya, mungkin karena memang itu ada di gunung gitu ya.
dan sebagainya. Jadi tapi biasa aja gitu. Saya juga nggak tahu ya, mungkin itu tadi bisa aja di tempat yang di sekitarnya itu kan kita nggak tahu. Iya, Ya kan itu ibaratnya kayak inilah, aku kan pernah ke Gunung Karang ya kan. Nah, naik ke Gunung Karang, nah di sini tuh ibaratnya udah ini pos nih. Nah, di luar pos itu kan udah pohon-pohon semua. Iya. Ya, mungkin di situ di pinggirannya gitu. Ya kan, apalagi kalau di Gunung Karang juga yang saya tahu ada beberapa goa juga. Ya, yang mungkin di situ gitu ya, bisa tempat yang lain. Tapi kalau di tempat pesarian atau yang itu, ya kayaknya sih enggak ya. Kalau kita bilang ngalap berkah ya iya gitu ya. Namanya orang berdoa di tempat leluhur, ya mungkin mengharapkan melalui doa kita, melalui perantara para leluhur lebih cepat supaya dikabulkan gitu loh ya kan. Tapi nih, misalnya nih ada orang yang ngomong, ngapain doa jauh-jauh, kan di rumah bisa. Abis sholat juga doa gitu loh, ngapain mesti jauh-jauh ke sana gitu misalnya. Iya, memang sih ada orang juga berpikiran seperti itu. Misalnya contoh ada orang bilang, kenapa saya bisa mandinya di laut yang di sebelah sini gitu? Iya. Kan laut sama aja semuanya. Ya kan? Ya, nggak bisa begitu dong. Nasi Padang semuanya nasi Padang, tapi rasanya bisa beda-beda. Kan? Namanya nasi Padang. Tapi kok yang di sini enak, yang di sini nggak enak. Yang di sini rasanya aneh, yang di sini rasanya beda gitu. Ya kan? Sama, air laut juga sama. Ya kan? Laut juga sama. Berbeda tempat pasti berbeda energinya. Iya, betul. Nah, terus kalau orang bilang, kenapa nggak di rumah aja? Di rumah kan bisa doa nyampe. Iya bisa, bukan nggak bisa. Tapi namanya kalau di tempat-tempat keramat atau tempat-tempat, apalagi kalau itu di situ ada pada masa lalu adalah tempat para wali, ya energinya beda tuh. Iya, betul. Ya kan? Sudah pasti beda gitu loh. Ya kan? Kita misalnya ketemu dengan seseorang yang dia punya tingkatan spiritualnya tinggi, kemudian kita minta dia mendoakan kita, itu beda. Iya. Ya kan? Kenapa kita sendiri nggak bisa? Bisa, tapi kan hati kita itu tidak selalu teguh gitu loh. Hati kita kan tidak selalu bersih. Ibaratnya kadang-kadang kita ya ibaratnya masih banyak terpengaruh dengan banyak hal gitu loh. Sedangkan para wali mereka itu udah ibaratnya tuh udah menyatu dengan alam semesta, menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika kita berdoa di tempat dia, ya semoga beliau menyampaikan doa kita, ya tentu aja tembusnya itu lebih cepat gitu ibaratnya. Karena udah punya jalurnya gitu. Iya, sama aja kayak misalnya kita apa ya gitu ya. Kalau orang bilang, kan Tuhan itu kan gak ada pakai perantara. Iya, bukan berarti nggak bisa. Kalau kita doa sendiri bisa. Cuma kalau misalnya di tempat yang para wali, itu beda energinya gitu loh. Jadi daya nyampainya itu beda. Contoh misalnya ada orang bilang, orang tua kalau mendoakan anak tuh cepat dikabulkan misalnya. Ya kan? Nah, kok kita nggak kita gitu? Karena orang tua tuh berbeda sama kita gitu loh. Ya kan? Ada istilahnya itu apa namanya? Ya koneksinya itu lain gitu. Ya ibaratnya kalau tempat-tempat yang dulu pernah ada wali di sana, itu kayak wifi yang kenceng banget. Kalau kita di rumah mungkin wifi-nya kadang blepet, putus, kadang nyambung lagi ya, bukan nyambung lagi. Jadi ya itu aja sih bedanya, gitu aja sih sebenarnya. Ya bukan berarti di rumah nggak boleh, boleh aja, di mana aja bisa gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, tapi kayak kasarnya ada orang ngechat aku, tolong ya lah doain gini semua gini. Lah kan dalam hati aku, lah kan situ bisa. Nah tapi dia kenapa begitu ke aku, karena dia ngelihat aku, kamu kan bisa seperti ini, kamu bisa hal-hal seperti ini, dia percaya gitu. Ya sama aja kayak kita sakit ya, kita ke dokter gitu kan, ke orang ahlinya gitu. Iya. Nah jadi kembali ke topik ya. Jadi ya Gunung Kawi ya seperti itu ya. Jadi iya begitulah. Tapi di luar hal-hal yang mistis, Gunung Kawi itu indah banget. Aku belum dingin, indah banget. Kan nanti mau pergi. Oh iya. Bawa foto ya, bawa foto musuh-musuh. Bawa foto. 1, 2, si A, si B, si C. Udah ada. Bercanda aja kok ada. Namanya aku, namanya tanggal lahir, weton. Nah. Dikubur aja di gunung, di pohon beringin yang gede di sana.
Jadi ngajarin yang enggak lagi. Udah. Ya, Tapi pokoknya niat, gitulah. tapi niat. Intinya kita hormati apapun ya, pilihan hidup manusia siapapun ya. Kalau saya hidup itu saya nggak pernah ngejudge orang lain, ya kan. Kita nggak bisa nilai orang lain karena kita nggak tahu dia masalahnya apa. Dia bukan kita gitu loh. Dan Jadi kita juga bukan dia. jadi kita itu belajar untuk menghormati siapapun. Iya. Ya, kita nggak perlu wah apa-apa gitu. Itu nggak benar segala macam. Masalah benar nggak benar itu urusan dia sama Yang Sang Maha Pencipta. Kuasa, iya. Ya kan? Dia bisa sampai ke sana pasti atas izin yang Maha Kuasa juga kan? Kan katanya segala sesuatu itu atas izin yang Maha Kuasa. Ya, Jadi betul. gini loh ya, satu hal ya, orang mau pesugihan pun nggak gampang loh. Jadi jangan kira misalnya nih, kita mau perjanjian nih sama makhluk halus ya, makhluk gaib. Itu gampang, kagak. Belum tentu diterima semua. Kata jinnya, lu siapa? Iya, Gitu. sekarang gini ya, berapa ribu orang yang ke Gunung Kawi? Apakah semuanya jadi kaya? Kagak kan? Karena ada yang diterima, ada yang enggak. Ya, betul. Jadi itu kembali lagi, apakah orang itu punya jodoh atau enggak? Memang punya takdirnya harus begitu atau enggak gitu loh. Kalau enggak ya enggak jadi juga. Banyak kok orang ke Gunung Kawi kan, toh yang kaya berapa banyak orang. Kalau gitu semua orang ke Gunung Kawi aja kaya, semua orang Indonesia nggak ada yang miskin dong. Iya, Ya kan? iya, iya. Enggak juga, nggak segampang itu. Ibaratnya orang mau minta pesugihannya, bahkan sampai misalnya orang mau pesugihan misalnya Nyi Blorong dengan Bunda Blorong pun, itu beliau belum tentu terima. Iya. Dia lihat juga nih orang siapa gitu loh, bisa atau enggak gitu kan. Nah, jadi orang mau persugihan itu tidak gampang gitu ya. Tidak semua orang yang mau persugihan itu pasti berhasil. Iya. Ya, jadi makhluk gaib pun juga itu milih-milih. Tidak yang ya ada berapa orang semua diterima, enggak gitu. Kadang-kadang dibilang, oh ya permohonan kamu sudah diterima, itu kan akal-akalannya kuncen aja gitu. Kadang ada yang begitu. Padahal makhluknya mungkin kagak nerima gitu loh. Jadi tidak semua orang gitu. Ya tidak semua orang. Jadi orang mau ke jalan yang belok-belok pun tidak mudah. Ya kan? Tidak mudah. Jadi jangan orang berpikir kalau misalnya orang itu mau persugihan itu terus wah pasti langsung jadi nih. Nggak ada. Ya makanya kadang-kadang orang tuh perlu datang 3 sampai 7 kali Berapa kali gitu ya. Kenapa? Ya itu menunjukkan kesungguhan hatinya. Jadi kita juga kayak seperti kita minta tolong sama orang lain. Orang lain tuh melihat, ini orang sungguh-sungguh nggak sih? Gitu loh. Seperti itu. Kadang ada yang begitu. Makanya kadang-kadang ya mereka juga suka minta, misalnya berani nggak saya bantu kamu tapi saya minta minta ini. Kamu rela nggak? Nah, gitu. rela nggak gitu kan? Belum tentu. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa melakukan hal yang seperti itu mudah, enggak. Ya, jadi Gunung Kawi sekali lagi menurut saya itu tempat yang suci sebenarnya. Karena di situ dimakamkan para wali, orang-orang tokoh penting, tokoh-tokoh spiritual penting di sana gitu ya. Jadi kalau masalah kemudian ada yang kemudian istilahnya itu belok ke arah hal-hal gitu. yang seperti itu, saya kira di semua tempat juga ada. Iyalah. Ya kan? Semua tempat juga ada. Gantung pada niatnya masing-masing gimana. Kalaupun waktu itu saya cuma niatnya ziarah dan pengen tahu gitu ya. Jadi ya ke sana ya biasa-biasa aja dan memang tempatnya dingin, kemudian pemandangannya wah enak gitu ya. Luar biasa gitu. Jadi ya kayak kita wisata aja gitu. Gitu aja sih ya kali ya. Bahasan kali ini tentang pesugihan Gunung Kawi. Jadi kalau berdasarkan pengalaman apa yang saya dengar dulu, ya memang seperti itu gitu ya. Iya. Nah, jadi ya gitulah. Jadi ya intinya mau siapapun itu yang pergi ke sana, ya nggak semuanya berniat untuk belok gitu loh. Ya mungkin memang kayak orang itu datang sampai ada namanya, terus ada taruh foto, ya kan. Dia mungkin emang di dalam batinnya tuh hati punya sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita atau mencapai sesuatu yang ingin dia wujudkan gitu. Jadi dia datanglah ke tempat untuk berziarah, minta doa, ya kan, semoga dikabulkan gitu loh.
biar apa yang dia inginkan itu ya tercapai. Dan mungkin kalau udah tercapai, dia punya niat bagus untuk membantu sesama manusianya gitu. Ya, intinya apapun kita menghargai dan menghormati setiap orang punya pilihannya, Iya. gitu ya. Dan bukan tugasnya kita untuk menghakimi. Iya. Karena yang bisa menjadi hakim itu hanya Tuhan. Iya, betul. Jadi kalau sebagai manusia kita sudah bisa menghakimi orang lain, berarti kita Udah sudah melebihi Tuhan dong. Iya, kita udah menyombongkan diri. Dan ingat loh, iblis diusir dari surga itu kena sombong, cuma kena satu dosa itu. Jadi kalau manusia bisa mengejas orang lain, berarti dia sombong. Kalau orang sombong, ya udah tahu sendirilah ya, seperti itu. Jadi saya termasuk orang yang paling nggak setuju kalau ada orang yang kayaknya gimana ya, kayak menghakimi kayak dia paling suci gitu, yang paling benar gitu ya, yang paling ahli agama, yang paling tahu ya. Ya nggak begitu gitu ya. Semua orang punya jalannya. Kadang-kadang ada orang yang sampai melakukan hal seperti itu, kita nggak tahu penderitaan apa yang dialami dia. Iya, sampai Ya, mungkin dia seberapa putus asanya dia, kesedihannya dia, emang kita tahu, kita nggak tahu. Nah tuh kalau kita nggak tahu, kenapa kita bisa menghakimi gitu loh? Apakah kita bisa saja memang itu salah satu jalan yang dibukakan oleh semesta supaya dia bisa keluar dari masalah itu? Ya kan kita nggak tahu, ya kan? Jadi jangan kita ya istilahnya menjadi manusia yang gampang menghakimi lah istilahnya. Dikit-dikit yang kayaknya rasanya kayak dia yang paling benar, yang paling suci gitu ya. Gitu. ya. Oke, gitu aja. Udah cukup ya pembahasan kita tentang Gunung Kawi. Nah, terus tinggal tunggu aja di tanggalnya, tepatnya bulan Suro. Nanti aku akan ke sana. Jadi mungkin buat penonton yang penasaran ya, kayak apa sih sebenarnya Gunung Kawi ini, tempatnya kayak gimana gitu, nanti ya kita bakal ada video juga di sana ya Pi ya. Seperti ya vlog lah, video-video kita gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih support, tetap support ya channel Serem Midnight. Terus buat kalian juga jangan lupa di like, comment, share dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Sampai ketemu di video berikutnya.